Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Nurdiana Purnamasari dari kelompok 3 Teori Portofolio dan Analisis Investasi bersama dengan 3 anggota kelompok lainnya, yaitu Eka Fitria Wulan Majid, Lailin Asmaul Husna, dan Lia Sarmila yang akan menyampaikan materi terkait reg isu, stock split, dan stock repurchase dan reverses. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni reg isu. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan reg isu? Reg isu merupakan cara emiten dalam menambah atau meningkatkan modalnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan penawaran kepada pemegang saham untuk meningkatkan jumlah modal. Reg isu sendiri disebut juga dengan penawaran terbatas, karena penawarannya hanya terbatas kepada pemegang saham terdahulu. Jika pemegang saham terdahulu tidak ingin atau tidak mau menambah sahamnya, maka pemegang saham terdahulu bisa menjual saham reg isu ini kepada investor lainnya, sehingga muncullah perdagangan reg. Tujuan dari reg isu sendiri adalah memperkuat modal. Selain itu, reg isu juga ditujukan agar kepemilikan saham tidak berpindah ke lain tangan, sehingga emisi penerbitan saham baru juga dapat dikurangi. Selain itu, dana reg isu ini juga dapat digunakan perusahaan untuk membayar hutang atau memperluas perusahaannya. Reg isu diatur dalam 8 undang-undang dan peraturan khusus. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9 D1 Tahun 2003 tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Yang keempat adalah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9 D2 Tahun 2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kelima, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9 D3 Tahun 2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektur dalam rangka penerbitan HMETD. Yang keenam, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9 D4 Tahun 2009 tentang penambahan modal tanpa HMETD. Yang ketujuh, Peraturan OJK Nomor 38 POJK 04/2014 tentang penambahan modal perusahaan terbuka tanpa HMETD. Yang ke-8, Peraturan OJK Nomor 32/POJK 04/2015 tentang penambahan modal terbuka dengan HMETD. Yang selanjutnya adalah hubungan-hubungan reg isu. Hubungan yang pertama adalah reg isu dan signaling teori. Signaling teori merupakan signal yang timbul dari keputusan manajer perusahaan yang merupakan pandangan manajer terhadap prospek perusahaan. Adanya reg isu merupakan signal negatif bagi perusahaan karena perusahaan diyakini sedang mengalami kesulitan pendanaan, sehingga manajer memunculkan reg isu sebagai sumber permodalan atau pendanaan. Hubungan yang selanjutnya adalah reg isu dan struktur modal. Modal merupakan komponen yang sangat penting dalam perusahaan. Modal dapat diperoleh dari dua sumber, yakni intern dan ekstern. Reg isu merupakan sumber modal ekstern perusahaan. Yang selanjutnya adalah reg isu dan kinerja keuangan. Munculnya reg isu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kesulitan pendanaan atau kesulitan keuangan perusahaan. Dengan adanya reg isu, kesulitan pendanaan dalam perusahaan dapat dikurangi karena tujuan reg isu sendiri adalah meningkatkan modal atau pendanaan perusahaan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan harga reg isu. Faktor yang pertama adalah dasar keputusan perusahaan melakukan reg isu. Dasar keputusan ini berisikan alasan mengapa perusahaan mengambil kebijakan reg isu. Yang kedua adalah stabilitas kondisi dan situasi mikro dan mikro yang berlaku pembentukan harga saham akan melihat pada kondisi perekonomian secara
global maupun regional. Yang ketiga adalah menurut Trivino, harga nominal saham rek issue terbentuk oleh hasil perhitungan fundamental perusahaan. Untuk selanjutnya adalah prosedur rek issue. Yang pertama adalah direktur perusahaan harus meminta surat izin mengajukan rek issue. Yang kedua adalah diperlukan persetujuan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga adalah pemanggilan pemegang saham dilakukan dengan mengirim surat khusus berupa pernyataan izin disertai detail komplit keuangan. Yang keempat adalah akta keamanan tahun 1993. Yang keempat adalah Akte Keamanan tahun 1993. Yang kelima adalah setelah rek issue dilepas untuk dijual pada SEC, secepatnya dibuat surat persetujuan pembayaran dengan tanggal yang berlaku di SEC. Yang keenam, surat persetujuan berisi jumlah rek issue yang dipunyai. Selanjutnya adalah perhitungan rek issue. Harga teoritis saham baru dihitung dari PCXN plus PSX. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu stock split. Pengertian stock split yaitu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau emiten dengan melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai nominal per lembar saham. Dengan dilakukan stock split, diharapkan jumlah saham yang beredar akan meningkatkan proporsional dengan penurunan nilai nominal saham atau lebih liquid, sehingga dapat memungkinkan para investor retail untuk membeli saham tersebut. New York Stock Exchange membedakan stock split menjadi dua. Yang pertama, partial stock split atau pecahan saham sebagian, di mana tambahan distribusi saham itu beredar sebesar 25% atau lebih, tetapi tidak mencapai angka 100% dari jumlah saham yang beredar lama. Yang kedua ada full stock split atau pecahan saham penuh, di mana tambahan distribusi saham itu beredar sebesar 100% atau lebih dari jumlah saham yang beredar lama. Tujuan dari stock split sendiri adalah untuk memperluas akses masyarakat pada saham tersebut. Kemudian ada reaksi pasar terhadap stock split. Sebagian besar perusahaan dapat mendistribusikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk cash dividend, sedangkan dapat juga didistribusikan tambahan saham tersebut dalam bentuk stock dividend dan stock split pada investor tanpa ada pembayaran terhadap perolehan saham tersebut. Karena hal ini disebabkan stock split tidak berpengaruh terhadap arus kas untuk masa yang akan datang, serta proporsi kepemilikan investor ataupun klien-klien lainnya dari pemegang sekuritas. Terus ada juga yang mengidentifikasikan bahwa stock split ini motifnya itu sesuai dengan tujuan stock split sendiri, yang mana untuk meningkatkan likuiditas saham sehingga distribusi itu meluas. Dengan demikian, aktivitas dari stock split itu dapat mempengaruhi pasar dalam bentuk kesejahteraan atau keuntungan bagi pemegang saham. Kemudian adanya perubahan resiko saham, adanya tingkat likuiditas, dan sinyal yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada juga harga teoretis stock split. Harga teoretis saham yang mengalami stock split akan berubah sesuai dengan perbandingan pemecahan saham-saham tersebut. Dapat juga dirumuskan dengan harga pasar atau dalam kurung nilai nominal baru sama dengan rasio stock split dikali harga pasar saham. Manfaat stock split bagi investor antara lain, yang pertama, harga saham menjadi lebih murah sehingga dapat dinikmati oleh investor
menengah dan investor kecil. Yang kedua ada meningkatkan likuiditas perdagangan saham sehingga bisa meningkatkan kinerja saham tersebut. Lalu dampak stock split terhadap price weighted index. Stock split ini memiliki dampak signifikan pada price weighted index. Misalkan saja perusahaan di awal tahun itu mengalami penurunan dan penurunan ini disebabkan oleh stock split tanpa ada pengaruh dari kondisi ekonomi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perhitungan price weighted index ini biasanya menggunakan index divisor sebagai penyesuaian perubahan saham akibat penurunan tadi. Nah, index divisor ini dapat membuat penurunannya itu tidak menurun secara drastis. Lalu rumusnya sendiri yaitu index level sama dengan sum of stock prices per divisor. Pada poin yang selanjutnya yaitu stock repurchase atau bisa dikatakan dengan pembelian kembali saham. Nah, dengan dimaksudkan di sini adalah keputusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan membeli kembali saham yang telah dijual di pasar dengan pertimbangan bahwa saham itu layak untuk dibeli dan perusahaan yang memiliki ketersediaan dana kas yang mencukupi. Dengan dilakukannya stok repurchase di sini, jumlah saham yang beredar akan berkurang, jadi dapat mempengaruhi nilai dari pemegang saham. Pembelian kembali atas saham merupakan aset yang berguna dan menambah nilai untuk para investor. Nah, pembelian saham ini juga dapat mengurangi saham yang beredar, selain itu menaikkan laba per saham, dan seringkali juga menaikkan harga saham tersebut. Nah, tapi pembelian kembali saham harus dilakukan dengan menempatkan pertimbangan yang dalam dan secara jangka panjang. Alasan perusahaan membeli kembali sahamnya di sini untuk menjaga kewajaran harga saham sebelumnya. Selain itu juga sebagai upaya saving dividen, pertimbangan pajak, dan untuk menghindari diri dari akuisisi oleh perusahaan karena memiliki dana kas yang berlebihan. Nah, terus tujuan repurchase di sini untuk menghindari akuisisi atau pengambilan yang tidak bersahabat dari pihak lain. Selain itu juga untuk menjaga kejatuhan harga saham yang terlalu dalam sehingga perlu distabilkan. Nah, di sini perusahaan akan menyimpan saham-saham yang dibeli kembali ke dalam bagian saham treasure di neraca perusahaan. Perusahaan ingin mengurangi jumlah dividen yang dibagikan pada pemegang saham atau perusahaan menyatakan bahwa tidak ada investasi yang lebih baik dan perusahaan mereka sendiri. Jadi memutuskan membeli kembali saham tersebut. Metode dalam melakukan proses stock repurchase. Yang pertama itu Fixed Price Tender Offer. Di sini perusahaan menawarkan untuk melakukan pembelian sahamnya dengan harga tetap untuk sejumlah saham tertentu. Nah, jika jumlah saham yang ditenderkan itu lebih besar dari jumlah saham yang ingin dibeli perusahaan, maka perusahaan dapat membeli kembali sejumlah saham antara yang ditargetkan dan target yang ditawarkan. Dan jika jumlah saham yang ditenderkan itu lebih kecil dari jumlah saham yang ingin dibeli perusahaan, maka perusahaan melakukan sendiri untuk membeli kembali seluruh saham yang ditenderkan. Selanjutnya, Dutch Auction Tender Offer. Di sini pelanggan menentukan kisaran harga di mana setiap pemegang saham tender memilih harga jual minimum yang dapat diterima. Terus selanjutnya repurchase in the open market. Di sini adalah cara umum pembelian saham dengan pembelian kembali saham terbuka. Selanjutnya negotiation repurchase from private investor. Sebuah perusahaan juga dapat memutuskan untuk membeli kembali sahamnya sendiri dari investor besar. Yang terakhir itu synthetic repurchase or repurchase, yaitu pembelian kembali saham yang dilakukan menggunakan derivatif. Oke, selanjutnya adalah materi tentang pengertian reverse split atau reverse stock split. Reverse split adalah tindakan yang dilakukan oleh emiten dengan membeli kembali saham hasil dari tindakan stock split atau pemecah saham. Ketika harga saham keputusan stock split di pasaran mengalami
penurunan, sehingga dengan tindakan reverse stock diharapkan harga saham kembali mengalami kenaikan. Karena dengan adanya tindakan reverse stock split akan mengakibatkan harga saham per lembarnya akan lebih tinggi. Kebalikan dari stock split adalah reverse stock split. Jika ada stock split, nilai nominal dipecah menjadi lebih kecil. Pada reverse stock split, nilai normal saham digabungkan menjadi lebih besar. Akibat dari adanya reverse stock split adalah jumlah lembar saham setelah di reverse akan menjadi sekian kali lebih sedikit dari sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu ketentuan pelaksanaan perubahan nominal. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh emiten yang akan melakukan perubahan nilai nominal. Yang pertama, harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Yang kedua, perubahan ADI atau ART yang mengubah nilai nominal saham telah disahkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Yang ketiga, perusahaan tercatat dilarang melakukan perubahan nilai normal atau reverse split sekurang-kurangnya 12 bulan sejak saham perusahaan tercatat diperdagangkan dalam bursa. Yang keempat, bagi perusahaan tercatat yang sebenarnya telah diperdagangkan di bursa, dilarang melakukan perubahan nilai nominal atau reverse stock split sekurang-kurangnya 12 bulan sejak perusahaan tersebut tercatat yang bersangkutan melakukan perubahan nilai yang terakhir.